Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca Habakuk pasal 3, sebuah doa yang lahir dari pergumulan iman, doa seorang nabi yang tetap percaya di tengah kehancuran. Mari kita siapkan hati, tenangkan pikiran, dan biarkan firman Tuhan meneguhkan iman kita hari ini. Habakuk 3 ayat 1-2. Tuhan, aku telah mendengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu di tengah-tengah zaman, nyatakanlah itu di tengah-tengah tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Sahabat terkasih, Habakuk tahu bahwa Tuhan sedang menghukum bangsanya. Tapi ia juga tahu kasih Tuhan tidak akan hilang dalam murka. Kadang Tuhan menegur, tapi kasih-Nya tetap menjadi dasar dari setiap rencana. Ayat 3-4. Allah datang dari Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar-sinar dari sisinya, disitulah tersembunyi kekuasaannya. Sahabat terkasih, Habakuk menggambarkan kemuliaan Tuhan seperti sinar yang menembus kegelapan. Mungkin kita sedang berada dalam lembah yang kelam, tapi kasih dan kuasa Tuhan tetap memancar, bahkan dari balik awan. Ayat 5-6. Mendahulinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejak langkahnya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat, maka bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purbakala, dan tanduk bukit-bukit yang berabad-abad. Perjalanannya seperti dahulu kala. Sahabat terkasih, ayat ini menunjukkan betapa besar kuasa Tuhan. Bahkan gunung-gunung tunduk kepadanya. Terkadang kita lupa bahwa Tuhan yang sama masih bekerja hari ini. Dia masih berdaulat atas hidup kita, atas dunia, dan atas masa depan yang belum kita lihat. Ayat 7-10. Aku melihat kemah-kemah Kusan dalam kesusahan. Tirai-tirai negeri Midian gemetar. Apakah terhadap sungai-sungai Engkau murka, ya Tuhan? Apakah terhadap sungai-sungai amarahmu menyala? Bukankah terhadap laut amarahmu berkobar, ketika Engkau mengendarai kudamu, kereta kemenanganmu? Busurmu Engkau keluarkan, anak-anak panahmu bersumpah setia kepada firman-Mu. Engkau membelah bumi dengan sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu-deru. Samudra raya memperdengarkan suaranya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sahabat terkasih, inilah gambaran Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berperang bagi umatnya. Ia bukan Tuhan yang diam, tapi Tuhan yang bertindak. Ketika kita merasa tak berdaya, Tuhan sedang memegang kendali di medan perang yang tak selalu kita lihat. Ayat 11-13. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang-layang, karena kilauan tombak yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah di bumi, dalam murka engkau menginjak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan kepala rumah orang fasik. Engkau bongkar dasarnya sampai ke leher. Sahabat terkasih, Habakuk mengingat setiap tindakan Tuhan selalu punya tujuan, yaitu penyelamatan umatnya. Murka Tuhan tidak pernah berdiri sendiri, selalu ada kasih di baliknya, dan pemulihan menanti di ujung badai. Ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, bibirku bergetar mendengar bunyi itu. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengat.
dan aku gemetar. Namun, aku akan menantikan hari kesusahan yang akan datang menimpa bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sahabat terkasih, Habakuk tidak menyangkal ketakutannya. Ia gemetar, tapi tetap menantikan Tuhan. Inilah iman yang sejati, bukan tanpa rasa takut, tetapi tetap percaya meskipun gentar. Ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sahabat terkasih, ayat ini adalah puncak iman Habakuk. Ia tidak memuji Tuhan karena keadaan baik, tetapi karena Tuhan itu baik. Kadang kita melihat ladang kosong dalam hidup kita, doa yang belum terjawab, usaha yang gagal, hubungan yang retak. Namun, kasih Tuhan tidak diukur dari hasil, melainkan dari kesetiaannya yang tidak berubah. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Sahabat terkasih, akhir dari doa ini bukan tangisan, tapi pujian. Habakuk menutup dengan musik, tanda bahwa ia sudah memilih percaya. Begitu pula dengan kita. Di balik badai, Tuhan sedang melatih langkah kita agar kuat seperti kaki rusa, ringan, lincah, dan siap berjalan di bukit-bukit iman. Sahabat terkasih, inilah Habakuk pasal 3. Doa iman di tengah badai. Mari kita belajar seperti Habakuk, berani memuji Tuhan bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan tetap setia. Hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita ingat, Tuhan masih memegang kendali. Kasih-Nya tidak tergoncangkan, dan selalu ada harapan baru di setiap pagi bersama Tuhan. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Jika pembacaan Alkitab ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.